Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian kepada seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong diunggah ulang yang nggak karu-karuan. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian ya. Jadi linknya saja kalau berkenan, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Jadi jangan diunduh, dipotong nggak karuan lalu diadu dengan video yang potongan juga. Kemudian seluruhnya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita seri yang kedua ya. Seri yang kedua. Sebentar, Graito. Aduh, lapnya di mana ini tadi? Ini tolong kasih air dikit. Seri yang kedua ya. Seri yang kedua. Aku coba review sejenak ya sebelum nanti kita lanjutkan. Di seri yang pertama dengan tajuk Al-Quran Mengapa Tidak Mengenal Anak Allah ya. Itu sudah aku jelaskan pusat kerangka berpikirnya itu tidak harus merujuk pada historikal yang nanti akhir ya. Historikalnya itu nanti ya. Insya Allah di seri ketiga akan aku sampaikan. Ka'bah, kita tidak bisa meninggalkan Ka'bah sebagai starting point berpikir tuh di sana ya. Dan aku sudah jelaskan kemarin ya, ada satu nama Amr bin Luhai itu ya, yang dia sebetulnya otaknya itu otak bisnis, itu nggak ada hubungannya dengan bagaimana supaya akidah orang-orang Arab saat itu melenceng dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibrahim. Nggak ada ya. Tujuannya otak bisnis aja dia, supaya itu menjadi rame gitu gimana. Maka ketika dia berangkat dagang ke Sam, pulangnya membawa yang namanya Hubal ya. Kemudian ada Lata, Manat, dan Uzla ya. Dari nama-nama itulah kemudian dikenal ada namanya anak ya. Anaknya ini apa? Dewa atau sesembahan gampangnya lah ya. Apa mau disebut dewa, kadang-kadang penyebutan itu juga kalau nggak dipahami jadi masalah gitu ya. Yang itu menjadi tandingan daripada Allah itu sendiri. Jadi bukan berarti mereka meninggalkan Allah, tidak, tapi mereka menyembah Allah juga menghadirkan tandingannya, yang Hubal ya, yang Lata, yang Manat, yang Uzlah, yang mana Lata dan Uzlah itu merupakan anak dari sesembahan-sembahan mereka selain Gusti Allah Agung ini ya. Itulah yang namanya syirik. Jadi syirik itu mencampur ya, musyrik itu orangnya, antara Allah dicampur dengan sesembahan-sembahan yang lain, dan Allah tidak mau itu. Kemudian penyimpangan itu terjadi ya karena sudah semakin jauh ruang dan waktunya dengan dakwah yang dilakukan oleh Bapak Ibrahim bersama sang putra tercintanya yaitu Kanjeng Nabi Ismail ya. Baru sekitar abad ke-6 masuk ke-7 ya,
Datanglah sebuah dinullah sebagai pelanjut, yaitu Islam lewat Kanjeng Nabi Muhammad, yang kehadirannya insya Allah besok historikalnya kita sampaikan itu ya di Mekah. Jadi Islam awal itu di Mekah, ya. Baru kemudian karena di sana tidak dikuasainya ruang, ya. Aku kan sudah ajarkan yang di YouTube, ya, pada santri-santri yang di YouTube, bahwa ada 3 tak terpisahkan: Al-Quran, Al-Insan, dan Al-Akhwan. Al-Quran itu tidak berguna kalau tidak ada manusia. Lah untuk apa Al-Quran? Manusia juga tidak berguna kalau tidak berquran. Lah kamu binatang kamu kalau nggak mau hidup berquran. Jadi manusia itu levelnya menjadi binatang kalau dia tidak berquran. Nah, kan begitu. Nah, yang jadi masalah, ada Quran, ada manusia. Manusianya mau berquran, tempatnya ada enggak? Akhwannya ada enggak? Teritorialnya ada enggak? Ya. Nah, ini memang kajianku harusnya diikuti sejak awal, ya. Karena di sana penjelasan 3 tak terpisahkan: Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Akhwan, teritorial Makkah itu tidak dikuasai, maka itulah menjadi triggernya Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Gusti Allah Agung untuk hijrah ke Madinah, yang menurut kami yaitu yang disebut dengan Isra. Bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina sana. Itu yang sudah ngaji di YouTube ngerti, ya, tapi kalau yang masih di TikTok mungkin belum ngerti, silakan lihat aja kajiannya, ya. Nanti Mi'raj juga begitu. Jadi kami tidak memahaminya sebagaimana mainstream, tetapi kami menghormati bagaimana kerangka berpikir mainstream, ya. Silahkan saja. Kalau kami anti mainstream. Makanya kalau aku menolak adanya orang hidup di atas langit nanti turun lagi, terus mereka mengajukan, lalu bagaimana Nabi Muhammad yang katanya naik ke atas langit? Kalau gue sih gampang aja jawabnya. Lu jangan diskusi sama gue. Diskusi sama Sonono yang percaya ada orang naik ke atas langit. Gitu, ya. Oke, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Akhirnya karena Makkah akhwannya tidak dikuasai, di Makkah Kanjeng Nabi tidak bisa menegakkan Islam. Tidak bisa. Mau, ya, pengikut-pengikut Kanjeng Nabi mau berquran, Qurannya ada, nggak bisa. Teritorial itu masih dalam otoritas Arab pagan, makanya hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah dapat membangun kekuasaan, ya, akhirnya terjadilah Fathul Makkah, pendudukan kota Makkah, dan di sanalah dibersihkan, ya. Dari patung-patung yang kemudian berkembang menjadi 360 itu dibersihkan. Bayangkan 1 tahun 365 hari. Kalau satu patung 1 hari disembah, gantian itu berarti 1 patung sekali setahun disembah. Ya, itu dibersihkan dengan meninggalkan yang satu, yaitu Gusti Allah Agung. Itulah yang namanya tauhid. Kalian harus belajar tasrif. Itu jadernya dari ahad. 1. Kalau tauhid penyatuan. Penyatuan bagi kita Islam, ya, meninggalkan yang satu, membuang yang lain selain satu itu, ya. Jadi kita hanya meninggalkan Gusti Allah Agung dan kita buang selain itu. Bukan penyatuan yang ada 1, 2, 3 terus disatukan menjadi satu, nggak begitu, ya. Itu juga penyatuan, tapi penyatuan kita tidak menyatukan yang banyak menjadi satu, itu enggak begitu. Justru kita, ya, meninggalkan yang satu dan membuang yang lain. Itulah yang disebut dengan tauhid, ya. Oke. Makanya kemarin itu ada saudara Kristen kita, ya, dari saudara kafir kita yang keliru memahami, ya, karena dia memotretnya di sini. Ya, jadi katanya orang Islam itu merebut rumah ibadahnya Arab pagan. Ya, karena dia parsial. Coba dia memotretnya sejak awal di sini. Ya, di sini di era Bapak Abraham. Nah, ke sini. Jadi kita tahu Bapak Abraham tauhid, menyimpanglah dengan awalnya ada Amr bin Luhai, ya, dihadirkannya patung-patung itu, datang Islam dibersihkan kembali. Jadi Islam itu mengembalikan fungsi Ka'bah, di mana otoritas di sana hanya Allah lah yang disembah. Ya, jadi bukan orang Islam merebut rumah ibadahnya Arab pagan itu.
Prof Doktor yang rektor itu keblinger itu Mas Deki Gadas itu ya. Nggak tahu dari sekalian ada nggak menyampaikan sama dia bahwa dia kerangka berpikirnya salah, parsial, dia tidak holistik gitu. Oke ya, itu sudah secara kerangka berpikir dasarnya itu sudah ya. Sekarang kita masuk ke dalam kerangka berpikir alkitabiahnya. Apa yang bisa kita gali ya. Maka dari itu ini aku hapus ya. Ini sudah. Kalau sudah alkitabiah, besok kita masuk. Oh ya, betul. Sekarang kita masuk ke kerangka berpikir alkitabiahnya bagaimana. Terus besok kita masuk ke kerangka berpikir historikalnya, sejarahnya gimana. Ya. Gini. Cukup ya, reviewnya segitu aja. Kalau lebih jelasnya lagi ya ditonton. Dan kalau ditonton jangan di skip iklannya. Nanti kamu skip. Yang di TikTok terima kasih ya. Terus di tap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebagai bentuk apresiasiku, aku akan bacakan komen yang masuk dari kalian dari kajian kita kemarin. Pertama dari Kang Mas Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wonosobo hadirku, saudara kita yang menyetempel GM murtad mohon dimaklumi aja karena orang baru tahu di channel GM ya yang berjargon Islam rasional. Nah ini kaosnya. Ini yang bikin ini Mas Wahyu dari Brebes ya. Ada dua, satu warna putih, satu warna hitam. Ya, Islam rasional, Isra ya. Oke. Sedang menanti seri 2 tentang Kodondiana Allah. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ramadan yang ada di Brebes ya. Kemudian jagoan kita Lurah Tangerang ya, Pak Ikhwan ya. Salam Isra Gus ya. Yang komen suruh ngaji dulu ke Lurah Tangerang. Kalau udah paham baru komen. Terima kasih Pak Lurah kita ya. Pak Lurah kita Pak Ikhwan Tamim ini ada di Tangerang, katanya yang mau komen suruh ngaji dulu ke Pak Lurah kita ya di Tangerang. Supaya nggak gampang nyetempel orang yang syirik, yang murtad gitu. Ya. Beliaunya ini dulu pernah berguru kepada almarhum, semoga Allah merahmatinya, Prof Dr. Azumadi Ashar ya. Jadi zaman beliau belum UIN tapi masih IAIN. Oke, terima kasih Pak Lurah Tangerang, Pak Ikhwan Tamim. Kemudian Kang Mas Alip ikut nyimak. Terima kasih Akang Subandi atas semua pencerahannya. Semoga selalu dalam lindungan dan petunjuk Gusti Allah Sang Yang Maha Agung. Salam Isra dari Depok, tetangga Cibinong, Bogor, Betawi untuk semua viewer channel Kajian Isra. Sehat bahagia selalu, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kita lanjut, Kang Rupanop masih Depok ya. Hadir nyimak kajian putar otak Gus. Salam Isra. Oke, terima kasih. Salam Isra juga. Kemudian Kang Mas Bobby Kucing ya, namanya antik juga, mungkin seperti gue ya, cat lover itu. Ini untung ini si Momoy lagi tidur, dia gak ganggu. Biasanya narik-narik kabel. Dari ujung Jakarta Utara, kawasan Semper Timur Cilincing, Komplek TNI AL Dewa Kembar. Oh iya, Dewa Kembar. Pasang mata dan telinga. Nyimak kajian spektakuler ini ya. Salam Islam rasional buat pemirsa di seluruh Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi aku dapat cerita dulu ada guru-guru ya di perguruan, di sekolahan gitu, mau studi tour bersama siswanya ke Bali. Itu sempat rame itu karena tajuknya itu apa namanya, spanduknya itu yang biasanya kan ditempel di bis itu ya, ditulisi begini, studi tour ke Pulau Dewata gitu. Gue inget di sini ada Dewa Kembar, jadi gue inget Dewata gitu. Lah itu kan itu perguruan Muhammadiyah ya. Jadi ada dua pendapat, yang setuju pakai nama Dewata, yang satunya lagi ya nggak setuju. Jadi kelompoknya itu terpisah menjadi dua kelompok. Jadi ada yang setuju pakai nama studi tour ke Pulau Dewata, ada yang nggak setuju gitu ya. Ya dengan alasannya masing-masing, tapi sempat rame juga itu.
Maunya Pulau Bali, jangan Pulau Dewata. Dewa nggak punya pulau. Aduh. Ya, itulah namanya ya dinamika pemikiran. Kita harus hormati adanya perbedaan. Oke, dari Cilincing ya kita ke, nah ini jagoan kita Gispati Soleha kita. Alhamdulillah Palu hadir setelah sholat subuh. Salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, jangan lupa ada pesan dari Gispati, pasang otak. Jadi kalau ngaji ke sini otaknya dibawa, jangan tertinggal. Oke, lanjut user ya. Cianjur person, mantap Cianjur. Kumaha pawartosnya Cianjur? dulu loh ya, nggak tahu sekarang mungkin apa masih ya. Kalau sudah ngomong beras Cianjur itu sudah oke punya. Ya, produk Cianjur soal beras itu terkenal. Dari Cianjur kita terbang ke Brebes, ada Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untukmu. Ka Bandung deui aya Kang Hermana Natawijaya. Bandung kembali isi absen. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang. Kemudian Kang Super Dipnu. Mantap, Kartasura nyimak. Oke, Kartasura ya. Nanti Kartasura itu apa bedanya dengan Surakarta? Ada Kartosuro, Surakarta ya. Oke, terima kasih yang ada di Surakarta. Salam Isra semuanya untuk semua saudaraku. Ada PBK ya. Assalamualaikum Samarinda nyimak. Ini santri lama kita ya. Yang berkomentar miring ke JM menurut saya terlalu terburu-buru. Seharusnya ikuti dulu kerangka berpikir yang disuguhkan. Saya yakin ya mereka pewer baru dan belum siap menerima kerangka berpikir komparasi religion. Salam Isra Tuhan Guru, biar sekalian muter otaknya. JM saya panggil Tuhan Guru. Oke, terima kasih. Biar mumet sisan gitu ya. Oke, terima kasih Kang Mas yang ada di Samarinda ya. Salam Isra untuk semuanya. Kita lanjutkan, ada Ilus Lili Sulistiowati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan anak dewa Gus, tapi anak-anak perempuan Tuhan. Surat An-Najm surat 19:20. Dan nama-nama berhala itu kalau tidak dikomparasi ke perjanjian lama maupun di perjanjian baru tidak pernah menyebut nama berhala itu. Al-Quran ketika menyebut nama berhala itu berdiri sendiri, tidak ada data pembanding untuk mengecek kebenaran kecuali data yang tersaji dalam kitab sejarah yang ditulis oleh sejarawan Heroditi yang hidup di abad ketiga sebelum Masehi. Beliau menulis nama ketiga nama El Lilat atau Lata, El Mana atau Manat, El Usa atau Usa. Data ini bisa di cross check ke Classical Text Oxford. Untuk linknya mohon maaf lupa aku Gus. Lalu bentuk bukunya bisa dibeli di Amazon. Tetapi mahal sekali Gus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mantap, matur thank you, terima kasih atas konfirmasinya ya. Iya ya, silakan saja mau pakai Tuhan juga boleh, dewa juga boleh. Kadang-kadang aku saking asiknya ngomong itu meluncur begitu saja ya. Oke. Kalian mau pakai mana aja boleh ya. Mau pakai anak Tuhan, anak dewa ya monggo ya. Intinya yang disembah selain Gusti Allah Agung gitu. Terima kasih untuk Mbak ini ya, Mbak atau Mas ya, Lis Sulistiowati. Terima kasih. Ya jelas ya kalau di Amazon tuh buku-buku berkelas dan mahal ya. Ya memang tidak ada yang gratis ya, semua perlu. Oh iya. Kemarin itu sepertinya kalau aku salah tolong dikonfirmasi ya. Sepertinya itu dari teman Kristen kita yang dia bilang Gus Beti untuk berdebat di darat dengan pendeta ES yang kemarin kita sempat cuplik videonya ya, tapi suaranya aja kita cuplik tentang Yesaya 95 itu gitu. Ini untuk yang kesekian kalinya Mas ya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Anda, untuk semuanya saja. Ya gini Mas. Nggak ada makan siang yang gratis. Orang mau dikubur aja pakai duit kok. Untuk melaksanakan suatu event itu shape-nya itu kita pegang 20 juta lah ya. 15 juta bisa, tapi untuk shape-nya 20 juta. Ya.
Ini pengalaman kami Arimatea ya. Lembaga dakwah Arimatea itu kan pionir sebelum sekarang banyak, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak lembaga dakwah yang menanggulangi pemurtatan ya. Jadi ikon kami menyampaikan Islam, mencegah pemurtatan gitu ya. Itu beberapa tahun lalu itu sekitar 15-20 juta gitu ya. Jadi nggak ada yang gratis lah. Sampean itu kalau orang Jawa bilang ini juga nggak bisa diindonesiakan. Ada yang bisa mengindonesiakan. Jangan modal abab gitu ya. Modal abab. Ini apa bahasa Indonesianya? Gue nggak tahu abab ini bahasa Indonesianya apa. Ya, mungkin kalau di Indonesiakannya jangan ngomong doang atau modal ngomong ya, modal ngomong. Mungkin begitu ya. Sebetulnya abab dengan ngomong tuh beda. Lalu ngomong doang. Kalau lu punya duit, bikin aja lu jadi EO-nya, ya. Bikin ke sini surat undangan. Gue kan bukan orang yang misterius ya. Di setiap kajian-kajian video gue kan ada nomor gue itu nomor WA. Siapapun bisa menghubungi. Ya, Gus Bekti dengan segala hormat kami punya rencana ingin mempertemukan jenengan dalam sebuah dialog dengan pendeta ini. Tempatnya di sini, topiknya ini, tanggalnya ini. Ajukan gitu. Ya, jadi kamu jadi EO-nya, jangan kamu hanya modal ngomong tok, kamu duit nggak punya, nggak gablek, lu ngomong aja. Nggak ada nilainya. Ini berlaku untuk siapa ya? Untuk semuanya, untuk siapa saja. Ya, jangan hanya ngomong aja. Ya, kalau kamu nggak punya duit ya nggak usah ngomong, gitu ya. Gue bukan, gue ini petarung bukan ayam sayur, ya. Jadi itu lu pahami, ya. Kalau lu nggak punya duit nggak usah ngomong. Kalau lu punya duit ngomong dan laksanakan. Lu jadi EO-nya, ya. Di mana? Bikin surat undangan untuk gue. Nanti gue nilai, gue ketemu siapa. Kalau kelas coro lu kasihin gue lah untuk apa juga? Capek gue. Ya minimal mereka yang bisa memenuhi selera akademis gue lah untuk berhadapan dengan gue. Gitu ya. Tempatnya di mana, tajuknya apa, Gus Bekti diketemukan dengan siapa, di hotel mana, gitu. Ya tadi itu gue bilang kalau nggak sekitar 15-25 juta lah biaya untuk melaksanakan event. Nggak ada yang gratis. Lalu cuma ngomong doang. Kata orang Jawa modal abab. Ya, nggak begitu caranya. Lu ambil tindakan, ketemukan. Gitu. Ya. Jadi itu pesan gue. Gue mumpung ingat kemarin lupa mau ngomongin. Oke, sekarang Kang Sahran Gipari atur nuhun aya Laskar gue Larong Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kita Abdul Muluk, ya ini sesepuh kita ya yang ada di Deli Serdang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenimak Gus, semoga sehat selalu dan salam Isra untuk saudaraku yang mengikuti kajian ini. Oke, terima kasih Bapak, sehat selalu bersama keluarga. Ini sesepuh kita ya. Kemudian ada dakwah Islam yang menjadi rancu bagi para komentator karena kalimat la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Terjemahan depak ilah diartikan Tuhan, Rabbun juga diartikan Tuhan, padahal bagi yang paham bahasa Arab adalah beda. Ilah itu maksudnya sesembahan, zat yang disembah, sedangkan Rabbun maksudnya sang pemelihara yang mengurus makhluknya. Jadi la ilaha illallah itu maksudnya tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah. I agree Kang dakwah Islam ya, terima kasih. Dan aku sudah berulang kali menyampaikan kepada santri-santri yang ada di channel YouTube ini, Gus Bekti mengatakan kekacauan terjemahan depak memang di situ ya. Ketika semua jadi Tuhan, ilah ya, Rob, ada lagi alif lam lam ha. Oke, gue ingat. Kemarin gue salah omong, tapi nggak ada yang mengkritik tuh, ya. Salah omong. Gue bilang ilah Rob itu proper name. Enggak, ini generic name ya. Gue salah omong. Gue lihat videonya, waduh, gue salah omong ini ya. Maka itu tolong diperhatikan. Gue kadang-kadang kalau terlalu semangat, salah yang diomong, salah yang ditulis. Makanya lu juga harus perhatiin ya. Ya, yang di TikTok terima kasih sudah ada 10 penonton kita ya. Oke. Ini generic name bukan proper name. Nah, ini proper name. Ya. Kita ke sini ke generic name. Ilah dan Rob itu masalahnya oleh depak menjadi satu, Tuhan. Ini yang jadi masalah. Tuhan yang bagaimana? Itu sudah saya sampaikan Mas kepada
mereka yang aktif ngaji di channel YouTube Gus Betik ya. Jadi apa yang jenengan sampaikan agree, aku setuju ya. Kekacauannya di sini ya. Padahal ilah dan rob itu beda-beda. Nah, kalian belum tahu mungkin, sekarang waktunya untuk tahu ya. Kekurang ajaran daripada Fir'aun itu, tetapi sebagaimanapun level kurang ajarnya dia tidak pernah mengklaim sebagai alif lam lam ha loh ya. Tidak pernah. Ya. Kalau sebagai Rob, sebagai ilah, monggo dicari ya. Masalahnya nanti di terjemahan tadi. Tapi dia nggak pernah mengklaim sebagai alif lam lam ha. Nggak pernah ya. Oke, terima kasih Kang Dakwah Islam. Kita lanjutkan Kang Dakwah Islam 2 kali. Ustadz, sudut pengambilan gambar objek terlalu ke kanan dari sudut pandang kemarin. Mestinya Ustadz agak mundur supaya papan tulis bisa full dan area belakang punggung tidak terlalu luas dan mubazir dan tulisan lebih terbuka untuk penonton. Ini sudah dijawab sepertinya sama Guru Enurkem. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukannya. Harap maklum karena masih dalam kondisi perang. Kondisinya perang, nggak memungkinkan. Gini Bapak Dakwah Islam, aku jelaskan ya. Sebelumnya aku juga berterima kasih. Aku bilang ya sama teman-teman, dan itu semoga menjadi ingatan kalian ya. Memang sih ya, dakwah itu bagaimanapun perlu dana, perlu biaya ya. Tetapi jangan kamu berdakwah ketika semua biaya, semua dana kamu miliki sehingga kamu baru mau berdakwah. Sempurna keadaannya baru berdakwah. Jangan begitu. Karena belum tentu kita sampai mati pun kita bisa sempurna dalam hal dunia fasilitas ya. Dakwah itu kan perlu fasilitas. Yang kamera, yang studio, yang segala macam lah. Ya. Ya sudah, kita lakukan dakwah saja sejauh apa yang mampu kita lakukan. Contohnya siapa ya? Aku ini. Gitu ya. Oke. Jadi aku nggak sekedar men-trigger kalian, tapi aku melakukan apa yang aku omongkan agar kalian tetap semangat dalam dakwah. Karena itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad, sampaikanlah walau 1 ayat. Oke, sekarang aku jelaskan gini Kang Mas. Pertarungan di dunia virtual itu harus kita menangkan. Jangan hanya di dunia nyata, di dunia maya pun harus kita menangkan. Kan aku masuk ke dunia TikTok kan belum lama. Aku awalnya di Facebook, baru setelah itu lama baru ke YouTube, lama baru ke TikTok. Padahal yang ngajak untuk beralih ke YouTube dan ke TikTok juga sudah sejak dulu. Kembali ke apa? Fasilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu handphone yang bagus. Ya. Perlu ini, perlu itu. Itu terlalu panjang aku ceritakan, untuk teman-teman lain sudah pada tahu itu. Silakan tanya ya. Bagaimana aku akhirnya bisa masuk ke Facebook? Karena ditolong ada salah satu bapak dari Mahkamah Agung yang anaknya hampir murtad, tapi alhamdulillah akhirnya tidak jadi murtad. Ketemu aku di hotel, dia lah yang pertama kali membelikan handphone aku ya. Dan aku orangnya tembak langsung. Kalau menurutku dia pada batas yang pantas untuk dimintai, aku ngomong minta. Aku terus terang gitu, minta langsung. Saya perlu ini sekian untuk beli ini, saya nggak punya. Dan akhirnya dikasih ya, dan aku beliin. Dan kemudian karena perkembangan teknologi, handphone itu kurang canggih ya, terus aku beli lagi, tukar tambah gitu ya. Berapa ini, 2 juta ini pakai yang generasi A9, dulu kan A5. Dan kemudian ini diganti oleh Kang Mas yang dari Tangerang, nggak tahu aku siapa, namanya lupa aku, 2 juta dikasih gitu. Jadi aku pakai handphone. Nah gini Kang Mas, ini supaya semua tahu ya. Ini aku masuk di TikTok Kang Mas. Jadi aku 1 kali kerja 2 kali aku dapatkan. Kalau kata orang Sumatera, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nanti hasil syuting YouTube aku unggah nanti malam. Tapi sekarang sedang live di TikTok. Nah, antara YouTube dan TikTok itu tidak sama. YouTube itu posisinya begini. Ya. Sedangkan TikTok posisinya begini. Aku juga nggak tahu apakah TikTok itu bisa diposisikan begini karena aku gaptek. Jadi ini aku pakai 2 kamera. Ya, yang satu dokumentasi untuk aku nggak di YouTube nanti petang.
Yang TikTok sekarang sedang live yang ditonton ada, alhamdulillah ada 14 saudara kita ngikut ngaji di sini. Tentunya titik fokusnya nggak bisa sama, Kang Mas. Titik fokusnya nggak bisa sama, ya, nggak bisa sama. Karena posisi kamera juga satu tegak, satu vertikal, satu horizontal. Makanya harus bisa dikorbankan. Kalau aku terlalu ke sini, aku nggak nampak di TikToknya. Maka ya hasilnya seperti ini. Nah, seperti aku bilang tadi, semua itu kata orang Jawa rupa nggawa rega. Ya, rupa nggawa rega ini yang Jawa-Jawa tolong terjemahkan lah ya. Apa itu rupa nggawa rega? Kalau kita pakai handycam itu baru bisa, Mas. Cuman ya itu tadi mahal. Aku sudah tanya ada 2 tahun yang lalu, handycam Sony itu seharga dulu ya 21 juta. Kalau pakai itu dia pengaturannya lebih enak. Tapi bagaimana kita mau berbicara 21 juta? Kecuali ada yang dilebihkan secara rezeki, mau memberikan sholawatnya untuk kan ya baguslah gitu ya. Jadi apa adanya yang sementara seperti ini gitu ya. Aku belum mampu beli handycam yang 21 juta. Ya. Sementara adanya begini ya begini ya. Jangankan bicara yang 21 juta, 4 bulan jalan blong, nggak tahu, mungkin yang nonton di skip terus. Jadi nggak masuk iklannya. Makanya kalau ada yang bilang Gus Beti itu cari power doang itu ya terlalu lah ya. Tapi kemarin sudah aku ingatkan ya. Aku kasih tahu bahwa channel ini tuh masih dihidupi ya. Bisa bayar WiFi aja alhamdulillah. Itu juga berkat bantuan dari Anda semua yang bersolawat. Semoga tercatat sebagai amal soleh gitu. Jadi kalau gue nguber power dan ujung-ujungnya duit, yang penting gue tutup channel ini. Ya, enggak. Nanti Allah ganti lah itu ya. Semoga Allah ganti. Tujuan gue yang pertama kali, tujuan utamanya dakwah. Baru tujuan yang lain-lain itu iklan, duit, segala macam, kontribusi dari YouTube itu berikutnya. Kalau itu tercapai ya alhamdulillah. Tapi itu kan tujuan yang kesekian, karena memang tidak ada yang semua tanpa biaya. Ya. Yang utamanya dakwah. Ketika dakwah itu sampai, ya itu kita terus lakukan seperti sekarang ini gitu. Oke. Itu untuk Kang Mas dakwah Islam, tapi apapun adanya aku ucapkan terima kasih. Aku jelaskan gini supaya semuanya mengerti ya. Kenapa aku tidak bisa menghasilkan video dengan sudut pandang yang sempurna, yang bagus, karena kondisinya seperti yang tadi aku sampaikan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Terima kasih Kang Mas G atas kritiknya, dan aku sudah jelaskan seperti itu. Memang ada Kang Mas, itu isu beberapa waktu lalu. Oh, Gus Beti sekarang 1 bulan dapat 10 juta gitu. Ya aku terima aja sebagai doa. Jangankan 10 juta. 4 bulan aja blong ya gitu. Itu memerlukan kesadaran kalian. Kalau kalian nonton video Gus Beti dan kalian skip, ya kalian pikir sendirilah ya. Gimana? Kalau kalian sendiri tidak menghidupi channel dakwah ini, siapa? Apa orang kafir mau menghidupi? Ya, cuman aku hanya bisa menghimbau sih ya, kesadaran itu tetap ada pada kalian. Oke. Kemudian segel pengobatan tradisional. Oke, terima kasih Kediri. Kang Mas Irfan ya, masih menyimak tentang tuduhan ngawur bahwa Islam suka merebut tempat peribadatan orang lain. Itu super ngawur itu. Ya, walaupun dia dosen, doktor, otaknya perlu didudukkan bagaimana memandang perkembangan dinullah ini secara tepat gitu ya. Ada komentar-komentar yang lain ya, aku masih mempertimbangkan. Ada pedang roh ya. Pedang roh ini saudara kafir kita ya. Apa yang dia dakwakan di sini masih aku tolerin ya. Sebetulnya apa yang dia bicarakan itu ya sesuatu yang mundur ke belakang ya. Ya, mau sampai kapanpun orang Islam itu tidak memahami bagaimana kita atret mundur ke belakang. Karena itu Yesus itu masa lalu. Musa itu masa lalu. Kita menuju ke depan yang itu estafet kenabian sudah diambil oleh Kanjeng Nabi Muhammad sampai nanti Yaumul Sa'ah. Ingat ya, aku bilang Yaumul Sa'ah bukan Yaumul Kiamah. Beda Sa'ah dengan Kiamah itu. Ya, jadi
kamu akan melakukan sesuatu yang nggak ngefek. Tetapi aku tidak hapus komenmu selama itu masih berkorelasi ya. Tetapi kalau tidak berkorelasi, dia oot dari tajuk, jangan aku jelas no merah, komenmu hijau, mesti aku hapus itu. Berikutnya, kalau itu melanggar etika, aku hapus gitu ya. Untuk sementara oke, aku maklumi aja gitu ya. Oke, itu semua sudah aku bacakan, tidak ada hutang lagi aku ya. Semua komen sudah aku apresiasi sebagai bentuk penghormatanku kepada kalian semuanya. Sekarang kita ngaji dari sudut pandang Alkitab, yaitu Al-Quran ya. Kalian buka juga ya. Kalian buka juga. Surat pertama Luqman ya. Luqman ya. Quran surat Luqman. Luqman itu pakai K atau pakai Ki? Suratnya Pak Luqman. Luqman ya. Quran surat ke-31 ayatnya yang ke-25 ya. Oke, jadi kita sekarang cari landasan alkitabiahnya, baru nanti kita tutup landasan historikalnya. Kalau kemarin itu sebagai introduction ya di seri 1, sekarang seri 2. Oke. Ayo kita baca bareng-bareng ya. 31 nomor 25. Ini garis miring loh ya, bukan 131. Ini garis miring. Kayak gini tulisannya seperti cekeremes. Jelek, jadi kalian harus perhatikan. 3125. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan sungguh ya, jika engkau, maksudnya Kanjeng Nabi ya, tanyakan kepada mereka ya, mereka pagan-pagan Arab itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Tentu mereka akan menjawab Allah. Ya. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi satu nama itu mereka kenal. Ya. Allah. Siapa yang pencipta langit dan bumi? Siapa? Mereka sebut satu nama. Alif Lam Lam Ha. Itu yang gue bilang ya, Sirik itu mencampur. Jadi jangan dalam otak lu itu orang Arab pagan itu meninggalkan Allah atau tidak mengenal Allah. Mereka mengenal. Makanya nanti kita berdebat dengan saudara Kristen kita ketika Alif Lam Lam Ha ini sebetulnya proper name ya atau generic name. Perdebatannya di sini. Ya. Itu kan diambil dari literasi Islam. Seharusnya LAI itu menggunakan nama Alif Lam Lam Ha yang diambil dalam literasi Islam, jangan dirubah. Yang jadi masalah ketika LAI menerjemahkan Bible menggunakan nama yang diambil dari Islam yaitu Alif Lam Lam Ha, dia dirubah menjadi general name, padahal dia proper name. Contoh proper name-nya di mana? Di sini. Kita kan harus konfirmasi kepada orang pagannya itu, ya, yang ditanya, dia mengenal Allah. Makanya sebelum Islam, ya, disampaikan dalam dakwanya Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang Arab itu sudah mengenal satu nama agung ini. Kan kita tahu bagaimana bapak beliau, ya, bernama Abdullah. Berarti kan sudah dikenal nama agung ini. Dari mana? Ya kemarin yang aku jelaskan di seri pertama, dari Bapak Abraham atau Ibrahim. Nama itu diperkenalkan. Jadi itu proper name, bukan generic name. Ini masalahnya. Ya alhamdulillah sih, haleluya. Jadi haleluya itu halaluliyah. Yah itu Yahweh atau YHWH atau Yahweh ya. Jadi kalau gue ngomong haleluya itu lu nggak usah terus itu agamanya apa, lu goblok ya.
Sama, assalamualaikum, salam alaikum, sama. Cuman satu pakai styling lisanul Arabian, satu stylingnya lisanul Ibraniun. Gitu aja. Kan itu sama-sama Semitik. Bapaknya satu garis dari Bapak Abraham nanti. Jadi salam alaikum itu ya assalamualaikum. Ya, alhamdulillah itu ya haleluya itu ya. Haleluya, alhamdulillah. Ternyata kalian bisa lihat di videonya Pak Pendeta Yakob. Itu satu suara dengan kita. Seharusnya terjemahan-terjemahan dalam Bible itu mengeluarkan nama ini karena ini nggak dikenal. Gitu loh. Ini nggak dikenal baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Ini munculnya nanti di perjanjian terakhir. Gitu loh. Cuman kan tidak semua Kristen setuju. Kalau nama ini dikeluarkan dari terjemahan yang ada, maka terjemahan yang sekarang harus di-grounded. Ya, harus di-grounded itu. Nah, sekarang mereka terserah kalau mereka pakai Theos. Theos ini Yunani punya. Atau Deus itu Romawi punya. Tapi ingat, Deus dan Theos itu benar kalau ini generic name, bukan proper name. Gitu loh. Ya. Yang proper name itu cuma dua. Alif Lam Lam Ha itu dikenalkan oleh Bapak Abraham untuk kita yang Islam ini. Nanti untuk saudara tua kita yang Yahudi dan Nasrani itu YHWH. Sama-sama tetragrammaton. Gitu loh. Yang jadi masalah kan LAI. Kenapa LAI merubah Alif Lam Lam Ha yang proper name menjadi general name? Itu loh. Nanti kapan-kapan aku kaji, ada satu terjemahan ya, itu benar. Jadi Tuhan kita Allah, bukan Allah Tuhan kita. Dibolak-balik. Jadi kacau. Ya. Oke. Aku sebetulnya belum menjelaskan ini, tapi mumpung lewat aku jelaskan sekalian. Ya, tentang proper name dan generic name. Jadi kerepotannya di situ. Ketika LAI mengambil dari literasi Islam dirubah. Kalau ngambil tidak dirubah sih ya sebetulnya permasalahannya tidak begitu tidak begitu spesifik. Nah, sekarang masalahnya dirubah dari yang posisi proper name menjadi general name gitu ya. Sebetulnya kan kalau Isa saja sudah nggak mau pakai, maunya pakai Yesus karena Isa itu perspektif Islam, ya sekalian Allahnya jangan dipakai gitu loh. Terserah mau pakai apa kalian gitu. Nanti kalau kalian pakai YHWH itu urusannya kalian dengan saudara tua kita Yahudi. Mereka izinkan enggak? Kan di sana. Jadi Yahudi, Islam positioningnya jelas. Ya, persembahannya Alif Lam Lam Ha. Kalau Yahudi YHWH, kalau Kristen ya silakan cari. Tetapi kalau menurut gue itu harus kita bicarakan menurut historikalnya. Karena Kristen itu cikal bakalnya dari Nasrani. Nggak ucuk-ucuk ada Kristen. Itu kan di Antioquia mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang di TikTok jangan lupa di tap-tap terus ya. Sampai banyak supaya nggak diputus lagi. Oke, jadi jelas ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Satu nama. Mereka percaya Allah. Bukan Lata, bukan Huja, bukan Manat, bukan Hubal. Allah. Ya. Oke, sekarang Quran surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ini bentuk pertanggungjawab intelektualitasku ya, sehingga kalau ada yang nggak terima ya kita rujukannya ke sini. Ini namanya Alkitabiah, surat ke-7 ayat yang ke-195. Ya, ayo kita baca bareng-bareng. Kalau aku nulis angka diperhatikan ya, kadang-kadang ngomongnya 195 yang ditulis 185. Oke, surat 7 195. Surat 7 195. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bilang ya. Apakah mereka ya, maksudnya berbara-bara itu mempunyai kaki untuk berjalan?
Atau kamu mempunyai tangan untuk memegang dengan keras? Atau mempunyai mata untuk melihat? Atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah, ya. Maksudnya yang diperintahkan Kanjeng Nabi. Ini pakai fi'il amr ini, ya. Katakanlah, ya. Katakan, ya. Panggil berhala-berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah itu. Kemudian lakukanlah tipu daya, ya. Tipu daya itu artinya siasa, ya. Siasa, ya. Dan jangan kamu tunda lagi. Bisa enggak? Si Lata, si Hubal, si Manat, si Uzza, bisa enggak? Itu loh. Kan ora iso. Artinya dia lemah, ngapain kok dijadikan sesembahan? Gitu loh, ya. Ya, enggak punya kaki, ya, enggak punya tangan, ya. Enggak punya mata, ya, enggak punya telinga, ya. Terus ngapain juga dijadikan sesembahan? Ini artinya ayat ini mengajak pagan itu untuk ayo dong mikir dong, gitu loh maksudnya. Ya? Ya, paham? Satu di situ ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Az-Zumar, ya. Ini nggak punya apa-apa ini ya, nggak bisa melihat, memegang, mendengar, berjalan, ora iso. Ini kan menunjukkan sesuatu yang tidak kuasa ini ya. Oke. Sekarang Quran surat 7, kita ke Quran surat Az-Zumar 393. Az-Zumar ya 393. Yo. 393. 393 ya. 3. Bismillahirrahmanirrahim ya. Begini. Ingatlah hanya milik Allah lah agama yang murni ya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Jadi maksudnya begini. Tadi kan pagan-pagan itu ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mereka tahu Allah. Dan mereka tidak meninggalkan Allah. Lalu apa perlunya? Hubal, Lata, Manat, Uzza, terus yang 360 itu. Alasan mereka untuk mendekatkan. Ini loh. Alasan. Mendekatkan. Hati-hati. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau mendekat kepada Gusti Allah Agung, caranya bukan menghadirkan tandingan sebagai sesembahan, yang itu justru Gusti Allah Agung tidak mau. Bagaimana cara mendekatkan kita kepada Gusti Allah Agung? Ya kita harus hidup dalam hukumnya yang disebut takwa. Ini loh. Hidup dalam aturan mainnya. Maka kita akan menjadi dekat. Perilaku kita ini itu bisa mendekatkan kita kepada Gusti Allah Agung. Kalau lu hidupmu seperti bajingan, nggak tunduk terhadap hukum Allah, bagaimana kamu bisa dekat? Bukan dengan cara menghadirkan Lata, Manat, Uzza, Hubal, 360 lain. Nggak begitu. Ini pelajaran untuk kita bersama. Cara mendekatkan itu dengan apa? Dengan perilaku kita. Lu mau nggak hidup dalam hukum Allah? Ya, makanya ya yang paling baik di hadapan Gusti Allah itu apa? Yang takwa. Jadi siapa yang paling dekat, yang paling bagus takwanya. Gitu. Makanya kemuliaan kita itu parameternya takwa, bukan garis keturunan. Kalau keturunan Nabi takwa, kalau keturunan Nabi terus mulia, ya buktinya Kan'an itu kan tidak mulia, gitu ya. Itu sudah kita bahas kalau nggak salah ya. Jangan mengagungkan keturunan.
asal usul ya, itu sudah dicontohkan tidak baik ketika iblis itu, kenapa kamu tidak mau sujud sama Adam? Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku menciptakan Adam? Apa kata dia? Bagaimana aku mau sujud? Dia dari tanah, aku dari api. Itu asal usul. Kesombongan asal usul. Keturunan itu nggak perlu disombong-sombongkan. Karena itu nggak ada nilainya. Yang menjadi kita bernilai di hadapan Gusti Allah sehingga bisa mendekat, itu takwa, perilaku kita. Nah, salahnya pagan Arab dulu tidak ke sana kerangka berpikirnya. Justru dia menghadirkan berhala-berhala itu dengan alasan untuk mendekatkan kepada Gusti Allah Agung, dan Allah tidak mau. Ya. Ini sudah masuk waktu azan ya, azan asar ya. Nanti ini ada lagi yang sama, nggak gue bacakan ya supaya waktunya singkat. Lu nanti baca sendiri ya. Ada di surat Al-Ahqaf. Ya, kalau tulisannya jelek lu angkanya aja. Al-Ahqaf itu surat 46 ayat yang ke-28. Ini sama ini. Si pagan ini kalau ditanya untuk mendekatkan ya. Itu ya. Oke. Sampai sini jelas ya? Bagaimana alasan mereka sehingga menghasilkan pemahaman yang pagan itu ya, ini kerangka berpikirnya. Ya, bukan berarti mereka tidak mengenal Allah, mereka mengenal tapi menghadirkan yang lain selain Allah dengan alasan mendekatkan. Ya. Oke. Sekarang kita merujuk kepada anak ya. Jadi ini kerangka dasar awalnya. Sekarang kita menuju ke anak. Kan ini tadi ada yang punya anak nanti ya. Jadi berhalanya punya anak ya. Ada yang namanya Uslah, ada yang namanya Lata gitu ya. Punya mantu enggak gitu. Ya. Oke. Kita lihat Quran surat ini, semoga waktunya cukup ya. Al-Baqarah surat yang kedua ya. Ayatnya yang 116 ya, 116 ya. Aku tulis saja sekalian ya, nanti aku baca satu aja supaya cukup ya. Quran surat An-Nisa ya, An-Nisa ya 171 ya, 171 ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Kamu harus buka supaya kamu juga ngerti ya. Surat 2 116. Surat 2 116. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Ini mulai masuk kita. Ya. Jadi kajian Gus Putih itu lebar, mengerucut sampai pada satu titik. Kita ini mengumpulkan serpihan-serpihan untuk nanti membuat puzzle. Itu ya. Jadi kita mulai tahu ya. Mereka, orang-orang kafir itu berkata Allah mempunyai anak. Maka dijawab, Maha Suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Ngapain harus punya anak, orang semua itu milik Allah kok. Ya. Nih. Kata-kata mereka itu Allah punya anak. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke surat 4 yang 171. 4 171. Ya. Wahai ahli kitab ya, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Ahli kitab ada dua ya, Yahudi, Nasrani. Dan jangan kamu mengatakan gerai itu rungkat dia tuh ya. Janganlah kamu ya melampaui batas dalam agamamu, dan jangan kamu mengamalkan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah ya.
yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, ya, dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, ya, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi harus dihilangkan anggapan bahwa Allah punya anak, itu dibantah. Nih, ya, Allah punya anak, ya. Nanti aku akan bahas itu Al-An'am 101 secara khusus, ya. Al-An'am ini videonya sudah ada, ini surat yang ke-6, ya. 6, ya. Al-An'am surat yang ke-6, ya, 101. Ini aku bahas secara khusus ini. Ya. Sekarang, dan videonya sudah ada, nanti kalau aku jelaskan supaya langsung ngerti, ya mungkin bisa dilihat, ya. Yang katanya bagaimana dia punya istri, bagaimana dia punya anak kalau dia nggak punya istri, gitu, ya. Itu ada kesalahan terjemahan depak gitu. Kamu lihat videonya di channel Gus Putih sudah ada. Kita sekarang ke Al-An'am, ya. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-100, ya. Jadi kita kumpulkan dulu ayat-ayatnya, nanti kita bangun kerangka berpikirnya, ya. Surat yang ke-6 ayat yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka orang-orang musyrik, ya, menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakan jin, ya. Dan mereka berbohong, Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan, katanya, tanpa dasar pengetahuan. Maksudnya Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Ini punya anak. Ini lebih keterlaluan lagi, langsung di breakdownnya. Punya anak laki dan perempuan. Ya, itu dibantah semua oleh Al-Quran, ya. Kemudian, ya, kita lihat di Al-Isra 17:110, ya. Kemudian di surat Maryam juga itu banyak, ya. Ini insya Allah bisa kita lanjutkan nggak ini, ya? Sudah masuk waktu asar, ya. Aku bacakan saja di sini, ya. Nanti kamu baca Al-Isra, ya. Quran surat Al-Isra surat yang ke-7 ayatnya yang ke-110, ya. Coba kita lihat bareng. Ke-7 110. Bismillahirrahmanirrahim, ya. 7:110. Oh, salah kutip gue. Surat 7:110 salah kutip. Coba ke surat 252, ya. Surat, sebentar. 252, ya. Surat yang ke 252, ya. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Lihat kalimatnya, tidak mempunyai anak. Ini gue pending dulu, salah kutip ini sebetulnya, sepertinya ini, ya. Tapi ada gantinya surat Al-Furqan, ya. Al-Furqan surat 25 ayat yang kedua. Tidak punya anak. Ya, aku ulangi lagi, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Siapa tadi? Ini, ya. Ketika Pagan ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, ya. Jadi di sini maksudnya itu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, ya, tidak mempunyai anak. Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, ya. Dan Dia menciptakan segala sesuatu, menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat, ya. Oke. Masih banyak ini, ya.
aku baca saja ya. Surat Maryam ya 19 ya 35. Terus nanti masih 1988, 1991, 1992 ya. Itu semua ya sebuah proses dialektika yang membantah bahwa Allah itu punya anak ya. Jadi nanti kalau bisa baca di Quran surat Maryam ya, surat yang ke-19 ayatnya mulai yang 35 terus 88 91 92 ya. Ini satu rangkaian penuh dibaca semua ya. Kemudian Az-Zukhruf ya. Ini yang menarik. Az-Zukhruf ini yang menarik. Starting point kita akan dilengkapi di sini. Quran surat Az-Zukhruf surat yang ke-4381. 4381. Ya, ini gue baca. Ini mantap nih. Ya. Kalau yang ini tolong baca ya, ini panjang ini ceritanya. Jadi kalau gue baca nanti waktunya nggak cukup. Untuk yang di TikTok mohon dipersori ya, sudah di-cut kita. Ada Mbak atau Mas ini ya, Adat Wiyada ya. Terima kasih, dan yang lain-lainnya Mas Romeo juga terima kasih ya. Mohon maaf di luar kendaliku ya, tadi di-cut sama TikTok gitu ya. Memang TikTok ini dirancang untuk debat, bukan untuk kajian seperti ini. Gue ini melawan arus, tapi nggak apa-apa, asik hidup keluar dari out of the box. Ya, coba kita sama-sama baca 4381 surat Az-Zukhruf ya. 43 suratnya yang ke-81 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kul Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Gusti Allah Agung. Kul, katakanlah. Gitu loh. Ini fi'ilnya amr ini. Kul, katakanlah. Siapa yang diperintah? Kanjeng Nabi Muhammad. Jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu maksudnya. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy dari apa yang mereka kafir-kafir pagan itu sifatkan. Kanjeng Nabi disuruh mengatakan, kalau memang Gusti Allah Agung itu punya anak, maka Kanjeng Nabi itu ya yang mula-mula akan memuliakan itu anak. Ini bahasa retorika ya, kalian harus canggih memahaminya. Artinya apa? Nggak ada itu anak. Kalau ada, Kanjeng Nabi yang mula-mula, yang paling awal akan memuliakannya. Tapi kan tidak dilakukan karena apa? Karena memang Gusti Allah nggak punya anak. Paham? Ya. Jadi dari sekian ayat ini kita kompilasi ya, mengerucut di sini Az-Zukhruf 4381. Kalau memang ya Gusti Allah Agung itu punya anak, ini kan jika maka ya. Kalimatnya kalimat jika maka bersyarat ya. Katakanlah ya Kanjeng Nabi ya, jika, nah kan begitu ya. Jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka ya akulah yang mula-mula memuliakannya. Kalau jikanya tidak terpenuhi, makanya nggak dilakukan gitu loh ya. Ini kalimat retorik, hati-hati kalimat begini. Jika, maka. Jika Gusti Allah Agung itu punya anak, maka Kanjeng Nabi lah yang mula-mula akan memuliakannya. Nah, tapi kan jikanya nggak terpenuhi, maka makanya juga tidak dilakukan karena memang tidak punya anak. Ini ya mengkonklusi dari ini sekian ayat yang kita kompilasi tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah ini ya. Ini di Quran surat Maryam, tapi satu surat ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4. Nanti tolong dibaca ya. Ini panjang ini. Ya, konklusinya ya Allah itu tidak punya anak. Kalau punya anak, maka Kanjeng Nabi yang akan mula-mula memuliakannya. Ya, oke, clear ya di sini ya. Nah, ini nggak aku jelaskan besok. Al-An'am 6 surat 6 101
Tapi untuk yang di TikTok, kalau yang di YouTube sudah aku jelaskan ya. Silahkan ketik untuk teman-teman yang di YouTube, tonton teman-teman yang di TikTok dibantu ya. Ketik di channel YouTubeku Subandi T Sukoco. Tajuknya apa ya? Jadi ini kan dipakai oleh saudara Kristen kita untuk mengatakan Allahnya orang Islam itu laki-laki, punya gender gitu loh. Karena di sini dikatakan bagaimana dia punya anak orang dia tidak punya istri. Nah, itu terjemahannya bermasalah ya. Dan itu sudah kita dekonstruksi ya. Nanti tolong teman-teman di YouTube tolong carikan ini ya. Ini sudah kita kaji. Sehingga besok kalau aku menjelaskan kalian gampang menerimanya. Ini besok aku jelaskan secara lebih detail ya. Tapi setidaknya kerangka berpikir penolakan Al-Qur'an ketika dia punya anak itu sudah jelas ya. Nah, sekarang kan tinggal berpikir. Kalau sudah jelas begitu, kenapa Gus Betik kok berani mengatakan ya seperti Donditan itu anak Allah? Ya, insya Allah besok kita ketemu dan aku jelaskan. Oke, sampai di sini dulu untuk semuanya ya. Pesan aku ini tolong dilihat di channel YouTubeku ya, supaya besok kalau aku jelaskan gampang kalian menerimanya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Jadi tetap kita menjalin hubungan yang baik. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan baik yang di TikTok maupun yang di YouTube, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah mengalokasikan waktunya ngaji bareng Gus Betik ya di channel ini ya. Dan salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.